Setelah itu nomor 24. Kita adjust the aerator emergency overflow set point to approximately 5 cm. Kita masuk ke main menu condensate master. Kita set emergency overflow set point-nya ke 5. Kalau sudah, kita set dia di auto. Jadi ini untuk membuang kelebihan air di aerator. Kalau yang ini untuk condensate overflow, yang ini untuk aerator overflow. Jadi kalau lebih airnya kita buang. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke turbin Glen Seal Steam System. Yang pertama kita tulis di situ tulisannya FO ya. FO itu field operator. Jadi kita ngirim orang ke lapangan untuk mengecek apakah steam seal pipingnya dan valve alignmentnya udah siap. Jadi kita ngirim orang ke lapangan. Selalu dilakukannya ini ya. Kita lewatin, kita skip. Setelah itu yang kedua, masuk ke condenser vacuum system. Warna hijau. Condenser vacuum system, hijau paling bawah. Kita open atau verify open condenser vacuum breaker. Jadi ini kita open, kalau belum open. Setelah itu kita kembali lagi ke main menu, ke steam seal system. Kita open Glen steam supply from auxiliary steam. Yang paling bawah kita open. Sudah? Kalau udah sekarang jadi ini ya. Jadi ini adalah steam supply dari eksternal. Jadi awal-awal di pembangkit kita belum ada steam terbentuk ya, karena belum ada pembakaran. Tapi kita butuh steam untuk memanaskan sistem kita. Kita menggunakan steam dari luar. Jadi supply-nya dari luar, entah dari mana. Kita ambil supply steam dari luar. Jadi ini untuk prepare itu. Supply steam dari luar. Setelah ini kita buka, langkah selanjutnya kita open Glen steam supply from main steam. Yang ini ya. Nah, ini dari steam utama, dari steam yang kita hasilkan nanti di pembangkit. Setelah itu kita open dari isolation valve. Steam dari isolation valve kita buka juga. Langkah selanjutnya kita menyalakan satu blower. Jadi Glen steam condenser blower kita nyalakan satu.
Lalu kita kembali lagi ke main menu, ke condenser vacuum system. Sekarang kita nyalakan pompanya satu, yang is dulu. Kalau sudah, kita nyalakan vakum yang kedua. Sekarang coba dilihat ya, kondenser vakumnya di sini 1,01. Sekarang kita tutup kondenser vakum breakernya. Kalau udah nyala dua-duanya kondenser vakum, kita tutup. Bagaimana dengan kondenser vakum, turun nggak? Turun ya. Kita tunggu sampai dia kurang dari 0,9 bar. Kalau udah kurang dari 0,9 bar, kita menghentikan satu kondenser vakumnya. Vakum pumpnya kita hentikan satu. Kalau udah di bawah 0,9. Ini ya, punya saya sudah 0,89, saya stop pompa yang kedua. Ini untuk menghemat energi ya. Jadi pertama kita nyalakan dua-duanya. Setelah itu kita hentikan salah satu untuk menghemat energi, conserve energy. Kemudian kondenser ini harus vakum. Kondenser kalau nggak vakum berarti dia rusak. Vakum itu terjadi ketika tekanan dalam sistem itu kurang dari tekanan atmosfer. Jadi namanya vakum itu adalah P sistem kurang dari P atmosfer. Kalau tekanan atmosfer kita temperatur 25 derajat ya, itu 1 bar. Itu kondisi normal. Berarti yang dinamakan dengan vakum itu bukan ketika tidak ada tekanan. Vakum itu ada tekanan, tapi tekanannya di bawah tekanan atmosfer. Jadi kalau ini sudah 0,8, berarti dia sudah sudah vakum. Di bawah tekanan normal udara kita, ini 1 bar udara kita. Itu di bawah itu namanya vakum. Dan ini bukan karena pompa. Meskipun tadi ketika kita nyalakan ini dan kita buka ini, kita tutup ini, dia bekerja vakum ya. Ini jadi vakum. Tapi ini bukan karena pompa. Jadi kondenser ini vakum, nggak ada hubungannya sama ini. Ini hanya untuk membuang udara. Jadi kalau ada udara dibuang pakai pompa. Tapi terjadinya vakum karena perubahan fase dari uap menjadi air. Perubahan fisika. Ketika uap menjadi air, otomatis dia akan menempati lebih sedikit ruang. Jadi misalkan nih, saya punya udara di ruangan ini. Kemudian saya ubah, misalkan ini adalah metan ya, atau butana, gasnya butana. Butana itu bahan bakar untuk LPG, itu butana. Saya punya gas butana di ruangan terbuka seperti ini. Kemudian saya kompres dia, saya tekan sampai dia jadi cair, sampai jadi LPG. Dari satu ruangan ini mungkin cuma bisa jadi gas 3 kilo. Dia akan menempati ruang yang lebih kecil.
Jadi vakum terjadi karena itu. Jadi ketika dia di kondenser itu kan ruangannya sedikit ya, menempati ruangan sedikit, tapi dia diubah fasanya tiba-tiba dari steam menjadi air. Otomatis dia akan memenuhi ruangan yang sempit itu. Dari situ terciptalah vakum. Gitu ya. Jadi vakum ini bukan karena si pompa, tapi karena perubahan fasa. Dan kondenser harus vakum. Kalau dia nggak vakum, kondensernya rusak. Oke, sampai situ aja. Kita save ya. Jangan lupa di save pakai feed water system. Nggak banyak ya yang bisa dihasilkan, tapi setidaknya ada lah daripada nggak ada sama sekali. Feed water system. Jadi berarti ke depan kalian masuknya ke feed water system setelah ini. Oke, segitu dulu dari saya. Selamat malam semuanya.